Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri ramadhana sayyidul syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini tidak terasa kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, pertama-tama salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Saudara-saudara pelaksana ibadah puasa yang berbahagia, tentunya kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bangga, merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita mengetahui karena kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu memberikan kepada kita untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya katakan, seharusnya kita sebagai seorang muslim tentunya harus merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Kegembiraan kita itu didasarkan dengan firman Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan luar biasa nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu. Untuk itu, sikap mental kita yang pertama kali harus kita miliki adalah al-farhu. Al-farhu itu artinya merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira. Kenapa kita harus merasa senang dan merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ya, tentunya kita mengetahui hakikat dan kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadha syahri minal khairat, latamannau ayyakuna ramadhana sanata kullaha." Artinya, jika seandainya umatku mengetahui nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu, niscaya mereka akan meminta supaya kalau boleh seluruh bulan dalam satu tahun itu dijadikan Ramadan semua. Tapi itu tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin satu tahun atau 12 bulan itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya, tetapi jika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan baik, yang sebagaimana kata Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa hanya karena semata-mata mencari keridhaan Allah dan motivasinya iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan akan diampuni segala dosa dan salahnya yang telah lalu. Oleh sebab itu, mari kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa bulan Ramadan itu adalah ibarat setumpuk tanah yang subur. Dan kemudian tanah yang subur itu kita tanam apa saja, pasti dia akan tumbuh dengan baik dan kemudian memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian juga bulan suci Ramadan.
Bulan suci Ramadan ini segala kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun nilai-nilai kebaikan kita lakukan, akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Jangankan melaksanakan ibadah yang lain, tidur saya dalam bulan suci Ramadan itu diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita salah faham. Jangan kita salah mengerti bahwa kalau memang dia katakan bahwa tidur itu juga merupakan ibadah, terutama dalam bulan Ramadan ini, lalu setelah sahur kemudian kita tidur terus-menerus sampai buka puasa baru kita bangun, itu salah. Artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan berbagai macam amalia-amalia Ramadan seperti salat tarawih dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca Quran atau tadarus. Kemudian jika kita merasa lelah dan kita tidur istirahat, itu pun diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.